Jadi wasit meniup peluit. Nah, ketika itu hampir semua beranggapan, saya pun juga beranggapan bahwa itu artinya adalah penalti untuk Prancis. Karena sepertinya jelas tampak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap Marcus Thuram. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Sebanyak 200.000 orang menuliskan petisi di Mass Opinion, sebuah situs yang menampung petisi dari warga meminta agar final Piala Dunia 2022 antara Prancis melawan Argentina diulang kembali. Nah, ini cukup unik. Mengapa mereka sampai meminta laga yang begitu dramatis dan begitu indahnya itu harus diulang kembali? Ternyata alasannya ada dua. Jadi kebanyakan mereka adalah warga-warga Prancis yang kecewa terhadap kepemimpinan wasit. Terutama ada dua keputusan yang menurut mereka layak sehingga membuat laga Prancis melawan Argentina itu harus diulang. Yang pertama adalah adanya kontak minimal antara Ousmane Dembele dengan pemain Argentina Angel Di Maria yang menyebabkan penalti pertama untuk Argentina. Penalti itu berbuah gol yang dicetak oleh Lionel Messi. Nah, yang kedua, penyebab kedua sehingga mereka membuat petisi itu adalah adanya pelanggaran terhadap Kylian Mbappe sebelum tercipta atau sebelum proses terciptanya gol kedua Argentina oleh Angel Di Maria. Kalau Anda ingat, gol kedua Argentina ketika itu tercipta lewat 7 sentuhan yang sangat cantik yang berakhir dengan eksekusi yang dingin dari Angel Di Maria. Nah, mereka berpandangan bahwa ada pelanggaran terhadap Mbappe oleh Romero sebelum terciptanya gol tersebut. Itulah dua alasan yang membuat mereka membuat petisi agar pertandingan itu diulang. Tetapi kalau kita melihat sebenarnya di Piala Dunia atau di final Piala Dunia yang begitu dramatis itu, kontroversinya tidak hanya di dua momen itu. Cukup banyak kontroversi yang kemudian nanti akan saya ceritakan kontroversinya apa saja sampai membuat wasit yang memimpin pertandingan itu, wasit asal Polandia ya, Szymon Marciniak yang berusia 41 tahun ini menggelar jumpa pers di negara sendiri dan mengomentari beberapa hal yang kontroversial dalam pertandingan final tersebut. Nah, yang pertama kontroversinya di mana? Nah, yang pertama adalah Prancis beranggapan, jadi koran Prancis L'Equipe menulis sebuah artikel yang beranggapan bahwa pemain Argentina masuk ke lapangan sebelum Messi mencetak gol ketiga mereka, gol ketiga Argentina waktu itu. Jadi karena ada pemain Argentina yang sudah masuk di lapangan, yaitu bench Argentina, pemain-pemain cadangan Argentina yang berada di dalam lapangan sebelum Messi mencetak gol tersebut, maka gol itu dinyatakan tidak sah. Karena sesuai peraturan bahwa tidak boleh ada pemain di luar 11 pemain dalam satu tim itu berada di dalam lapangan pada saat proses terciptanya gol. Nah, L'Equipe menulis artikel di mana ada juga fotonya di situ bahwa pemain Argentina, bench Argentina itu sudah masuk di lapangan saat Messi atau sebelum Messi mencetak gol, sehingga dinyatakan bahwa gol itu tidak sah. Tetapi hal ini dibantah oleh Marciniak dalam jumpa persnya di Polandia. Jadi dia memaparkan sebuah foto di mana di situ, apakah Anda tidak melihat di sini bahwa ada 7 pemain Perancis yang berada di lapangan saat Mbappe mencetak gol dan membuat kondisi atau situasi menjadi 3-3. Jadi dia memaparkan foto itu bahwa ternyata tidak hanya pada situasi Argentina mencetak gol ada pemain Argentina yang bench Argentina yang berada di lapangan, tapi pada saat Mbappe yang menciptakan gol yang membuat kedudukan menjadi 3-3 itu juga ada pemain bench Prancis yang ada di lapangan, dan foto itu ditunjukkan oleh Marciniak dalam jumpa pers di negaranya. Nah, itu satu hal yang menarik. Jadi kontroversinya cukup banyak memang, tapi sudah dikelirkan oleh Marciniak bahwa situasinya tidak hanya pada saat gol Messi, tapi pada saat gol Mbappe pun ada pemain Prancis yang ternyata sudah masuk ke dalam lapangan. Nah, itu satu kontroversi ya. Kontroversi lain adalah
koran Prancis juga menulis, beberapa koran menulis bahwa pada saat Dayot Upamecano, pada saat Kingsley Coman, maksud saya Kingsley Coman melepaskan tendangan penjuru yang kemudian dari tendangan penjuru itu berbuah tendangan dari Mbappe yang menyentuh tangan Gonzalo Montiel yang berakibat pada penalti untuk Prancis. Itu penalti atau gol Mbappe yang kemudian memperkecil ketinggalan Prancis menjadi 1-2 dari Argentina. Nah, jadi pada saat momen Kingsley Coman melepaskan tendangan sudut itu, bola dianggap menyentuh tangan dari Dayot Upamecano. Jadi seharusnya itu adalah handsball dan pertandingan harus berhenti pada saat itu. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau pertandingan berhenti karena handsball dari Upamecano, artinya adalah tidak ada proses gol penalti dari Mbappe atau tidak ada shoot dari Mbappe yang mengenai tangan dari Gonzalo Montiel. Itu kontroversi berikutnya. Nah, itu masih belum selesai. Jadi masih cukup panjang. Masih cukup panjang kontroversi lain yang beredar bahwa salah satunya adalah tentang Enzo Fernandez. Pelanggaran Enzo Fernandez terhadap Marcus Thuram pada saat itu terjadi di menit ke-87. Anda pasti ingat betul kejadian itu di mana Marcus Thuram terjatuh di kotak penalti Argentina. Jadi wasit meniup peluit. Nah, ketika itu hampir semua beranggapan, saya pun juga beranggapan bahwa itu artinya adalah penalti untuk Prancis. Karena sepertinya jelas tampak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Enzo Fernandez terhadap Marcus Thuram. Tetapi ternyata wasit waktu itu menyatakan bahwa itu bukan pelanggaran dan itu adalah diving dari Marcus Thuram, sehingga Marcus Thuram diberikan kartu kuning pada momen itu menit ke-87 diberikan kartu kuning oleh Simon Marciniak. Tetapi tahukah Anda, jadi setelah momen itu pada saat jumpa pers, Marciniak ini menyampaikan sesuatu yang cukup mengejutkan. Jadi pada saat itu wasit VAR, video assistant referee, yaitu Tomasz Kwiatkowski, itu juga dari Polandia. Kwiatkowski itu sebenarnya menyatakan bahwa itu adalah penalti. Bahwa itu adalah penalti untuk Prancis. Tetapi Marciniak kukuh pada keputusannya karena dia melihat sendiri di lapangan bahwa itu bukan penalti dan itu pelanggaran sehingga layak diberikan kartu kuning. Jadi di sini dia mengabaikan keputusan VAR dan setelah VAR melakukan evaluasi terhadap momen itu, tampak betul bahwa memang tidak ada sentuhan dari Enzo Fernandez terhadap Marcus Thuram, sehingga keputusan wasit di lapangan di situ yang betul. Nah, mengenai protes dari Prancis, terutama yang diungkit oleh L'Equipe itu tentang gol Messi yang seharusnya tidak sah itu, jadi wasit Marciniak ini menyampaikan sebuah pernyataan yang cukup, menurut saya cukup menarik ya. Jadi tidak semua aturan itu harus plek-ketiplek diberlakukan di lapangan. Nah, yang paling penting itu adalah menjaga spirit permainan. Menjaga spirit permainan. Jadi masuk akal sih. Jadi Anda bayangkan misalnya andai kata gol Messi itu dianulir oleh hal-hal yang diungkapkan oleh L'Equipe itu tadi, ya, cukup sulit memang akan apa yang akan bakal terjadi di lapangan. Nah, agak sulit dibayangkan memang. Jadi ya wasit berpegang pada situasi itu bahwa nggak semua itu bisa diimplementasikan. Jadi harus melihat dulu situasi spirit di lapangan situasinya seperti apa, situasi yang ada di lapangan itu harusnya seperti apa. Itu yang dikatakan oleh wasit Marciniak. Jadi itu beberapa kontroversi yang menarik di laga final Piala Dunia. Nah, apapun Argentina sudah juara, jadi mungkin petisi itu hanya mainan belaka lah, hanya mainan yang nggak mungkin lah laga final Piala Dunia harus diulang lagi, nggak mungkin lah. Bahwa kita mengharapkan ada laga seperti itu di kemudian hari, iya. Tapi kalau diulang itu adalah sebuah
mustahil yang mustahil seperti kata-kata di Sri Mulat. Sekian, jika Anda punya komentar tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.